Ya, shalom Bapak Ibu Saudara, ya jemaat Tuhan yang diberkati. Kita ketemu lagi di dalam tayangan BFC Ignite from Home di hari Rabu, dan saya percaya bahwa setiap sesi yang sudah diberikan itu selalu akan memberkati kita, dan hari ini juga kita akan diberkati lewat hambanya Bapak Pendeta Paulus Wiratno yang sudah bersedia. Terima kasih Pak Paulus Wiratno. Shalom Pak Paulus. Shalom, apa kabar semuanya? Halo Luar Pak, biasa. baik, puji Tuhan. Domisilinya ada di sini ya. Jakarta sedang berani Pak, merah sekali soalnya. Iya. Jakarta sedang berani. Juga Pak Andre Imam yang bersama dengan kita yang akan bareng-bareng diskusi. Ya. Dan kita akan memulai saja tayangan kita, dan tema kita pada hari ini adalah Purpose Driven Christmas. Jadi bagaimana kita memahami Natal itu dengan lebih jelas ya pada kesempatan ini, dalam hal apa maksud dari kedatangan Kristus ke dalam dunia ini, dan apa yang kita bisa ambil pelajarannya pada saat ini, apa yang kita bisa teladani dari apa yang Kristus lakukan 2000 tahun yang lalu ya, yang di bulan Natal ini orang Kristen semua sedang merayakan atau memeriahkan atau sedang rame-ramenya mempersiapkan Natal, dan kita mau belajar hari ini dari Pak Paulus Wiratno untuk tema pada hari ini. Dan biar kita akan memulai pertemuan kita di dalam doa. Sebelumnya nanti Pak Andre Imam boleh pimpin doa untuk membuka pertemuan kita. Silakan Kak Andre. Oh, sorry. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih karena kami masih diizinkan bisa bersama-sama belajar, berdiskusi melalui YouTube channel BFC Menteng, dan kami percaya ada berkat Tuhan yang Tuhan akan sampaikan melalui hamba-Mu yang sudah Engkau urapi, Engkau utus menjadi berkat bagi setiap kami. Akan ada pelajaran-pelajaran baru ketika kami buka hati kami, dan kami terima itu dengan ucapan syukur. Dan khususnya Natal tahun ini, Natal yang sangat berbeda dari puluhan Natal yang sudah kami lewati, tetapi tetap ada tujuan ilahi atas kehidupan kami. Tuhan berkati Pastor Paulus yang akan mengajar kami, sharing dari hati Tuhan, dan itu akan menjadi berkat bagi seluruh jemaat BFC Menteng maupun keluarga Tuhan yang lain yang juga join dan diberkati melalui YouTube channel BFC Menteng. Kami menyerahkan seluruh percakapan kami, diskusi kami, pengajaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan, Pastor. Silakan Pak Paulus. Shalom semuanya. Saya senang sekali hari ini bisa berbagi kebenaran firman dalam konteks menyambut Natal dan bagaimana sebagai orang percaya menyikapi Natal. Karena saya yakin sekali kalau kita kembali memahami apa arti Natal, pemahaman kita ini nanti akan menjiwai perilaku kita sehari-hari di bulan Natal. Nah, saudara-saudara, ada banyak khotbah Natal yang saya sudah siapkan dan saya sudah khotbahkan, tetapi saya baru mendapatkan semacam pewahyuan yang saya dengarkan dari almarhum Miles Monroe mengenai apa itu Natal sebetulnya. Jadi ayat kesukaan kita adalah karena begitu Allah cinta dunia sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat itu tiba-tiba hidup. Karena ternyata Natal adalah wujud perhatian Allah. Wujud kasih Allah yang nyata untuk ciptaannya. Pertanyaannya ialah, mengapa Allah menjadi manusia? Mengapa Allah turun ke dalam dunia untuk menjadi manusia? Nah, saudara-saudara, ketika saya mendengarkan khotbah ini, saya mendapatkan pewahyuan yang baru. Seperti ini, saudara. Dan ini akan mengubah paradigma kita bagaimana kita melayani Tuhan nantinya. Yaitu bahwa Allah itu kasih. Dan kasih itu perlu objek. Love demand objek. Supaya saudara memahami ini. Anda punya kasih, Anda punya cinta, tetapi kalau tidak ada objek untuk menyalurkan cinta Anda setengah mati. Maka saya bisa memahami dulu kalau Pak Andre Imam pernah ditolak cintanya, bisa punya pikiran mau gantung diri bisa.
Terima kasih Pastor udah dibongkar sekalian ya. Kulitin aja sekalian. Jadi love demand object, maka setelah Allah menciptakan makhluk seperti binatang yang merayap atau yang ada yang berenang di air, ada segala macam makhluk, masih ada sesuatu yang kurang. Allah menciptakan manusia pada hari yang ke-6 karena apa? Hanya makhluk yang namanya manusia yang diciptakan menurut gambar dan teladannya yang bisa menerima kasih Allah. Itulah sebabnya Allah menempatkan manusia di tempat yang khusus namanya Eden. Supaya apa? Supaya Allah bisa berjalan bersama dengan mereka. Karena apa? Allah desperate. Allah yang adalah kasih betul-betul membutuhkan makhluk yang bisa menerima kasihnya. Saudara-saudara, itulah sebabnya kita semua adalah diciptakan bukan karena diperlukan. Kita adalah wanted, diinginkan oleh Allah. Kita lain dengan makhluk-makhluk yang lain. Nah, saudara-saudara, persoalannya menjadi rumit karena manusia melanggar apa yang menjadi ketetapan Allah. Dosa telah memisahkan Allah dengan manusia sehingga relationship, hubungan itu terputus. Dan Allah lah yang mengambil inisiatif untuk turun dan mencari di mana mereka. Sehingga Allah yang bertanya, Adam, di manakah engkau? Adam ketakutan. Nah, saudara-saudara, ini ada runtutannya kenapa dia datang ke dalam dunia di dalam hari Natal, oleh karena Allah desperate. Begini, sejak Allah menciptakan manusia, Allah memberikan mandat untuk menguasai bumi ini kepada Adam dan Hawa. Let them have dominion. Maka sejak saat itu, setiap kali Allah mau berperkara dengan manusia, Allah pakai manusia. Tuhan mengirim para nabi, Tuhan mengutus orang-orang khusus untuk mengajar umatnya untuk kembali kepada ajarannya supaya terhubung kembali, tetapi gagal. Akhirnya untuk menjadi atau untuk menolong umatnya supaya hubungan kasihnya dipulihkan, Allah turun sendiri jadi manusia. Mengapa? Because he is limited by his own word. Dia dibatasi oleh ucapannya sendiri. Kenapa? Let them have dominion. Itulah sebabnya Natal adalah wujud perhatian Allah. Dia menjadi manusia karena mau menolong manusia. Nah, ini. Ketika Yesus ada di dalam bumi atau di atas bumi, seluruh hukum Allah itu diringkas jadi satu. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Kenapa? Karena ternyata itulah panggilan tertinggi setiap orang percaya, yaitu hidup di dalam kasih Allah. Saudara-saudara, itulah sebabnya dunia ini adalah tempat untuk kita sekolah mengasihi. Itu yang pertama. Yang kedua, dunia ini adalah tempat sekolah karakter. Yang ketiga, dunia adalah tempat sekolah melayani dan tempat untuk sekolah misi. Landasannya adalah kasih. Nah, saya mau membeberkan ini. Mengapa ini begitu penting? Oleh karena di ujung kehidupan kita, nanti kualitas hidup kita ditentukan oleh kualitas kasih kita. The quality of your life is the quality of your love. Semakin banyak kita merasakan kasih Allah dan mau berbagi kasih Allah kepada yang lain, maka semakin bahagia hidup Anda. Dan itu terbukti dibuktikan oleh penelitian yang ditulis oleh Pak David Hawkins yang menulis buku judulnya Power and Force. Orang yang merasakan dirinya dikasihi, diterima, dihargai, dan mau berbagi kasih kepada yang lain-lain, orang-orang itu getaran cintanya di atas 200 Hz katanya. Nggak tahu bagaimana dia mengukurnya, tetapi orang-orang macam begini bahagia. Orang-orang macam begini katanya jarang sakit, tetapi yang merasa ditolak, kurang dicintai, tidak dihargai, suka mengeluh, gampang sakit-sakitan. Apa hubungannya? Ketika kita menyadari bahwa hidup di dunia adalah sekolah mengasihi dan bahwa misi kita adalah melayani Allah dengan cara melayani sesama dengan motivasi mengasihi, kita ada di track yang benar dan Tuhan akan memakai kita.
Nah, saya mau menghubungkan dengan persoalan yang serius yang terjadi dengan gereja saat ini, saudara-saudara. Ada sesuatu yang sangat memprihatinkan yang sedang terjadi. Saya kembali dari Dallas tahun lalu 2018 sebelum ada COVID, dan saya mendengarkan khotbah Pastor Jeffrey yang mengatakan di Amerika tahun 2018 itu ada 1.000 gereja tutup. Dan kebanyakan mereka oleh karena masalah transisi, pendetanya burnout, dan oleh karena salah konsep dalam pelayanan. Nah, saya mau mengingatkan kita semua, mumpung ini di hari Natal, bahwa di akhir zaman ini, bahwa di COVID-19 ini Tuhan pakai kita untuk memurnikan kasih kita dan memurnikan misi kita. Kenapa? Karena ada penyimpangan-penyimpangan yang mulai terjadi. Saya melihat kalau saudara membaca di dalam kitab Timotius, saudara akan menemukan ada orang-orang yang bermasalah oleh karena saudara di zaman-zaman itu Rasul Paulus sudah mendapati ada orang yang salah motivasi dalam misi, motivasi dalam pelayanan, ya kan? 1 Timotius 6 ayat 4 sampai 6. Ia adalah orang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan. Saya mau mengambil bagian ini. Ada orang yang beribadah, yang melayani, yang bermisi untuk mengambil keuntungan. Pada zaman itu ada. Dan mohon maaf, di akhir-akhir ini saudara-saudara, ada orang-orang yang melayani dengan kedok pelayanan, tapi ujung-ujungnya semata-mata hanya untuk mencari keuntungan. Maka jangan kaget kalau ada antar pendeta bermasalah, antar hamba Tuhan ada konflik, antar pengurus gereja bisa ke pengadilan hanya untuk urusan aset. Aset gereja, bukan jiwa, aset. Dan ini adalah salah satu yang disebut di dalam buku misi adalah skandal misi. Apa itu skandal misi? Orang bilang, saya mau bermisi, tapi uang misi yang untuk misi hanya 5%. Yang lain-lainnya tidak kena sasaran. Karena apa? Salah motivasi. Dalam situasi seperti ini, saya mau ingatkan kita semua untuk mengambil sikap. Seperti nasihat Rasul Paulus untuk Timotius. Tetapi engkau adalah orang milik Allah, jadi engkau harus menjauhi semuanya itu. Berusahalah menjadi orang yang benar di mata Allah, yang mengabdi kepada Allah, percaya kepada Kristus, mengasihi sesama. Jadi poinnya kembali, di tengah-tengah situasi seperti ini, COVID-19 dan segala tantangan yang menyertainya, gereja dituntut untuk kembali kepada ajaran, kembali kepada apa yang Tuhan perintahkan. The best way to serve God is serving His people. Mengasihi. Jadi itulah sebabnya saudara, jangan kaget kalau Rasul Paulus melanjutkan dengan pengajaran ini, meminta kepada Timotius untuk mengingatkan orang-orang pada zamannya, terutama orang kaya. Mintalah kepada mereka untuk menunjukkan kebaikan, untuk banyak melakukan hal-hal yang baik, murah hati dan suka memberi. Ini semua adalah ekspresi dari kasih. Dengan demikian mereka mengumpulkan harta yang menjadi modal yang baik untuk masa yang akan datang. Dan dengan itu mereka akan mendapat hidup kekal, yakni hidup yang sejati. Saudara-saudara, the best way to serve God is serving people. Tadi saya mengatakan, never do mission because of possession or position. Do mission because of compassion. Jangan pernah melakukan pelayanan misi atau apapun juga hanya untuk posisi atau posesi. Lakukan segalanya oleh karena kebaikan, oleh karena belas kasihan, oleh karena kita dituntut untuk melakukan apa yang menjadi tuntutan firman Tuhan. Jadi di tengah-tengah pandemi, situasi yang sulit ini, kita dituntut untuk kembali kepada semangat Natal. Apa? Memberi.
Christmas is a season of giving. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Nanti saya akan menjelaskan aplikasinya. Tapi saya mau mengatakan ini, saudara, tahukah Anda bahwa kebaikan Anda diperhitungkan di surga? Selama ini kita diajar bahwa kita cukup percaya, dengan iman kita akan diselamatkan 100% benar. Tapi jangan lupa, percaya saja tanpa perbuatan baik tidak ada gunanya. Itulah sebabnya, saudara, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, love demand action. Kasih itu membutuhkan tindakan. Maka di dalam perumpamaan ini, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, kita disadarkan kembali supaya apa? Berbuat baik seperti yang dikatakan Rasul Paulus kepada Timotius. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Saudara-saudara, saya mau mengatakan sekali lagi, the best way to serve God is serving His people. Dan dunia ini adalah tempat yang paling baik untuk kita belajar, berlatih, melayani Tuhan, yaitu dengan cara melayani sesama. Jadi kalau saya mau mengajarkan kepada Anda, Natal seharusnya menjiwai kita, menjiwai hati kita, menjiwai pelayanan kita, menjiwai setiap tindakan kita untuk mengekspresikan kasih Allah. Sebagaimana Allah mengekspresikan kasih-Nya dalam bentuk datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita semua. Maka saya mendorong saudara-saudara semuanya, apakah itu secara pribadi, dalam bentuk secara keluarga atau dari gereja, di bulan Natal ini, mari kita mengevaluasi apakah semua yang kita lakukan dijiwai oleh kasih. Itu yang pertama. Karena kalau kita belajar mengenai seluruh pelayanan Tuhan Yesus, menyembuhkan orang, memberi makan orang lapar, membebaskan yang terbelenggu, melepaskan mereka yang kerasukan, semua didahului oleh maka tergeraklah hati Yesus oleh compassion, belas kasihan. Saudara-saudara, saya harus mengatakan ini, ada waktu-waktu dalam hidup ini, ketika pelayanan sudah menjadi rutinitas, ketika pelayanan sudah menjadi sebuah obligasi, kita tidak lagi melayani karena belas kasihan, kita melayani karena terpaksa, kita melayani karena tuntutan, kita melayani oleh karena legalistis, sehingga kita tidak lagi bersukacita melayani Tuhan. Itu terjadi pada saya yakin Pak Andre, Pak Lukas, dan yang lain-lain pernah mengalami, ya kan? Aduh, minggu lagi, pelayanan lagi, sehingga gairah kita lain. Tetapi kalau itu digerakkan oleh love, compassion, belas kasihan ilahi, saudara-saudara, kita tidak akan pernah bosan, tidak pernah jemu, tidak pernah lelah melayani. Karena apa? Compassion itu artinya apa? Com dan passion. Com itu bersama, passion itu menderita. Jadi orang yang punya compassion adalah orang yang mau ikut menanggung penderitaan orang lain. Ayo kita cek baik-baik. Terjemahan pribadi saya, compassion itu artinya please disturb me. Silahkan ganggu saya. Saya punya 2 kaos, sudah saya cetak ini, saya tidak bawa aja. Yang biru tulisannya please disturb me, silahkan ganggu saya. Yang merah tulisannya please do not disturb me, I'm already disturbed. Kalau saya kasih ke Pak Lukas, Pak Andre, semua yang lagi nonton, mau pilih yang mana coba? Jujur. Please don't disturb me. Please disturb me? Pak Lukas, please disturb Please me. don't disturb me. Already disturbed. Ya. Saya yakin kalau kita mau jujur banyak yang milih yang warna merah. Jangan ganggu saya sudah terganggu. Ya kan? Mari kita jujur, saudara.
Siapa yang sering mengganggu Tuhan? Kita semua, ya kan? Sakit perut jam 2 pagi, teriak, Tuhan Yesus tolong. Pernahkah saudara mendapatkan balasan SMS dari surga dan mengatakan, mohon maaf, Yesus lagi cuti. Atau dia lagi istirahat. Ya kan? Datang lagi besok. Nggak ada. Ya kan? Kapan saja kita mengganggu Tuhan, Tuhan selalu bersedia untuk diganggu. Nah, ini contoh yang paling bagus. Yesus keluar dari Yeriko. Ini contoh yang paling bagus. Kemudian ada orang buta namanya Bartimeus. Dia berteriak, Son of David, have mercy on me. Tuhan, anak Daud, kasihanilah aku. Semua muridnya itu pada ribet semua. Dia bilang, shit, jangan ganggu dia, jadwalnya padat. Yesus berhenti loh. Yesus berhenti dan katakan, panggil dia. Dan Yesus memanggil Bartimeus. Dan Yesus mengatakan, apa yang aku perbuat bagimu? Saudara-saudara, Yesus saja mau diganggu. Murid-muridnya yang tidak mau diganggu kadang-kadang. Nah, kalau kita mau mempraktekkan semangat Natal dalam pelayanan kita sehari-hari sekarang ini adalah, buatlah dirimu available. Saya ulangi lagi. Cara Tuhan menolong orang selalu pakai orang. Makanya dia datang dalam dunia jadi orang. Sekarang Yesus sudah naik ke surga dan sekarang kita sebagai gerejanya dituntut untuk menolong mereka yang menderita. Caranya bagaimana? Tuhan pakai kita semua yang punya belas kasihan. Maka sebagai orang percaya, dengar baik-baik, kebaikan Anda diperhitungkan karena dikatakan tadi, apapun yang kamu perbuat untuk saudaramu yang terkecil ini, kamu berbuat bagiku. Jadi kalau kita ingin menjadi perpanjangan tangan Allah untuk menolong sesama, maka kita harus mau bergerak dengan belas kasihan. Saya selalu mengatakan nih, Bapak Ibu, belas kasihan akan mengganggu 3 wilayah hidup Anda. Wilayah jadwal, wilayah dompet, dan wilayah emosi. Jadwalmu akan diganggu, ya kan? Tengah malam ada tetangga kerasukan, mau keluar dan mendoakan, atau panggil gembala sidang, inilah aku, utuslah Pak Lukas, ya kan? Atau inilah aku, utuslah Pak Andre. Saudara-saudara, sebagai jemaat, kalau ada tetanggamu kelaparan 2 hari tidak makan, jangan menyalami orang itu dan mengatakan, selamat makan saudaraku, dan saudara tidak melakukan apa-apa. Jangan pernah menahan kebaikan untuk orang yang berhak menerima. Di akhir zaman itu, tadi yang dikatakan, di akhir zaman ini, inilah pelayanan yang sangat diperlukan untuk menolong mereka. Terutama di pandemik ini. Kami bersyukur kepada Tuhan, kami dipercaya oleh Tuhan untuk memberkati hampir 2.000 hamba Tuhan. Dan iman kami 3.000 hamba Tuhan, memberkati mereka dengan sembako. Dan ada cara Tuhan untuk memberkati kami. Dari kementerian menyalurkan 1.000 paket sembako melalui Mercy, teman-teman melalui Kita Bisa sudah terkumpul lebih dari 1 miliar. Dan itu disalurkan buat mereka. Saya mau mengatakan ini, ketika hati kita mau melangkah dengan belas kasihan, dan kita mulai melangkah dengan apa yang ada, sisanya Tuhan yang akan memberikan. Karena apa? Kita sedang menjadi perpanjangan tangan Allah. Maka di musim Natal ini, saya mau kita kembali kepada spirit of Christmas. Christmas is giving. Dan pada waktu kita berbagi, saudara-saudara lihat apa yang Anda lakukan diperhitungkan oleh Tuhan. Saya tidak ada kesempatan untuk membahas semuanya, tapi Mazmur pasal 41 itu benar, saudara. Mazmur 41 yang mengatakan, berbahagialah orang yang memperhatikan orang yang lemah. Orang itu akan diluputkan dari malapetaka, orang itu akan dibuat bahagia, musuh-musuhnya dibuat tidak berdaya, dan kalau dia sakit Tuhan akan menjadi perawat pribadinya. Itu benar. Kenapa Tuhan berperkara dengan orang-orang baik? Karena untuk menolong orang yang perlu kebaikan Allah, Allah perlu orang baik. Maka Allah membela mati-matian orang baik. Jadilah orang baik di musim Natal ini. Sehingga apa? Kebaikan Allah akan dilimpahkan dalam kehidupan saudara-saudara. Amin. So saya mau mohon maaf, jangan tersinggung ya. Anda yang selama ini pelit-pelit tuh, orang-orang yang pelit, Anda harus bertobat karena di surga tidak ada orang kikir, kata kitab Wahyu. Kenapa kita dipercaya oleh Tuhan?
Kenapa kita dikasih kelebihan? Karena Tuhan mau pakai kita untuk berbagi kasih. Itulah semangat Christmas. Di akhir zaman, misi yang paling baik adalah tadi, berbuat kebaikan, memberi dengan kasih. Tadi yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, di akhir zaman ada orang-orang yang melayani karena keuntungan, tetapi kita yang benar dan kita yang adalah umat Allah, hamba Allah, bagikanlah kasih kepada mereka. Haleluya. Nah, saudara-saudara, saya berani ngomong begini karena kami sedang mempraktekkan cara Tuhan menolong kami, mencukupkan kami luar biasa. Jangan takut ketika apa yang kita lakukan dilimpahi dengan atau dimotivasi oleh compassion. Compassion invite miracle. Dengar baik-baik. Yang namanya belas kasihan itu mengundang keajaiban. Dengar baik-baik. Waktu Yesus mau retreat dengan para murid, sebetulnya sudah seharian KKR mengajar. Kemudian Yesus bilang sama murid-murid, mari kita mencari tempat yang sepi. Mereka naik perahu, sampai di tempat itu ribuan orang ngantri. Dan ketika Yesus melihat mereka, ada kalimat, seperti domba yang tidak bergembala. Kemudian Yesus bilang sama murid-murid, kasih mereka makan. Itu kata Tuhan Yesus. Beri mereka makan. Ada yang mulai menggunakan rasionya, oh guru, uang 200 dinar tidak cukup untuk kasih mereka. Kemudian para murid kasih saran kepada Tuhan Yesus. Suruh mereka pulang. Cari makan sendiri-sendiri. Saudara-saudara, murid-murid ini kasih saran kepada Tuhan. Yesus bilang, kasih mereka makan. Kemudian ada apa di sini? Ada roti boy. Roti boy itu kasih roti dengan ikan, ya kan? Nah, saudara-saudara, kemudian Yesus mengucap syukur, kemudian membagikan itu. Karena ada belas kasihan untuk mereka. Dan apa yang terjadi? Roti dan ikan yang sedikit dicukupkan bahkan lebih. Oleh karena apa? Semua dimulai dengan belas kasihan. Saya mau kasih tahu kepada teman-teman, ini rahasia. Tapi karena saya kasih tahu bukan rahasia lagi, ya kan? Kalau ingin berbuat baik, jangan ditahan-tahan. Kalau mau membagikan kasih Natal, jangan ditahan-tahan. Karena apa? Nanti Anda akan dibikin kaget, heran, terkejut. Karena ternyata apa yang Anda lakukan diperhitungkan oleh surga. Dan surga akan mengulurkan tangannya. Karena begini, kalau tetanggamu lapar, tidak makan, kemudian berdoa, tidak ada malaikat bawa nasi bungkus atau Indomie dari surga. Di sana tidak ada dapur umum. Kalau ada orang yang lagi perlu uang, saya belum pernah melihat malaikat membawa cek dari surga. Cara Tuhan menolong orang, pakai orang tadi saya katakan. Jadi begini, kalau engkau tahu tetanggamu belum makan 2 hari, kemudian kita datang mengulurkan sembako, sehingga orang yang sudah 2 hari berdoa, oh Tuhan terima kasih buat mujizatmu. Hari itu engkau menjadi mujizat bagi orang itu. Pada saat yang sama, kita sedang menjadi perpanjangan tangan Allah untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Maka surga menolong saudara. Amin. Haleluya. Jadi bagaimana kita menyikapi semangat Natal dan misi gereja yang Tuhan berikan kepada kita? Jangan lupa kembalikan misi yang adalah tugas utama apa? Tugasnya adalah the best way to serve God is serving His people. Motivasinya apa? Compassion. Dan ketika belas kasihan menjadi motivator utama untuk kita berkarya di tengah-tengah pandemi di musim Natal ini, lihat bagaimana Allah pada akhirnya akan memberkati Anda. Saya sudah merasakan, saya harap kita semua merasakan. Ini contoh. Saya baru aja rindu mau memberkati 1000 anak panti dengan sepatu. Saudara-saudara, baru rasan-rasan sama staf. Tiba-tiba ada pabrik di Sidoarjo yang waktu saya tanya-tanya langsung mengatakan, Pak, kami sudah ada pesanan. Tetapi dibatalkan karena COVID. Kami sumbangkan buat Bapak. Saudara-saudara, coba dengar. Lebih dari 900 pasang sepatu disumbangkan kepada kami. Lagi ada pabrik dari Bandung untuk para hamba Tuhan wanita, 500 pasang sepatu. Jadi ketika kita memulai dengan hati yang murni untuk menolong, surga tidak akan segan-segan memberikan kepercayaan kepada Anda. Amin. Amin. Di musim Natal ini,
mari kita berbagi. Jangan pelit kalau mau merasakan kasih Natal. Ekspresikan kasih itu untuk saudara-saudara kita. Amin. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Pak Lukas atau Bung Andre. Amin. Wow, luar biasa ya. Ya. Padat dan sangat berisi sekali apa yang sudah disampaikan oleh Pak Paulus. Bagaimana kita memahami makna Natal yang sesungguhnya. Jadi di mana belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan diwujudkan lewat tindakan yang kita belajar pada kesempatan ini. Dan ya tadi menarik sekali ya, cara yang terbaik untuk melayani Allah adalah melayani sesama kita, dan melayani sesama kita bisa wujudkan lewat perbuatan-perbuatan baik yang bisa kita lakukan. Terima kasih Pak Paulus Wiratno buat sharing dan motivasinya buat kita pada kesempatan ini. Amin. Dan saya berharap kita yang mendengar tergerak hatinya untuk mulai memikirkan apa yang saya perlu lakukan nih, mumpung belum tanggal 25 Desember. Istilahnya mumpung belum hari Natal, tapi di dalam bulan Natal ini apa perbuatan baik apa yang saya bisa lakukan untuk orang-orang di sekitar saya yang membutuhkan. Ya, katanya tadi sangat baik sekali dikatakan bahwa Tuhan memakai orang-orang baik untuk menolong orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi Tuhan bahkan yang menjadi pembela buat orang-orang baik. Dan kalau seandainya kita mau dibela Tuhan, mau diberkati Tuhan, jadilah orang baik, pesannya ya. Oke, kita akan diskusi pada kesempatan ini. Pak Andre, ini mumpung nih Ketua Natal kita join nih Pak Paulus, nih Ketua Natal GB Basilia Menteng tahun ini. Itu Bapak Pendeta Andre Imam. Boleh deh ngomong nih. Dana Natal belum terpenuhi. Jadi terima kasih Bapak Ibu, setelah mendengar ini tolong donasi segera. Ada hamba-hamba Tuhan, ada pelayanan sosial juga yang tetap kita lakukan di Natal ini. Jadi yang terbeban ini khotbah yang sangat luar biasa. Cara terbaik melayani Tuhan adalah melayani sesama, bisa lewat panitia Natal. Pastor, memang kan ini menarik Pastor ya, bahwa diskusi kita tentang Natal ini selalu menggairahkan hati kita dan kemudian membawa semacam gerakan sosial begitu. Tetapi menurut Pastor sendiri begitu ya, bagaimana kita bukannya jemaat ya, tapi kita semua termasuk hamba Tuhan, semua orang gitu ya, dapat akhirnya seperti Pastor bilang tadi, kita menjadi orang yang memiliki 3 hal tadi itu, available tadi itu, di mana kita dompet kita akan jadi terluka, emosi kita terluka, waktu kita juga akhirnya bermasalah, tapi bukan hanya karena sebuah perayaan Natal gitu Pastor ya. Karena ini memang momen yang menurut saya khotbah ini menurut saya pas sekali dan Pastor juga sudah menghidupi. Tapi bagaimana supaya orang akhirnya bukan hanya karena momentum Natal, tetapi itu menjadi sebuah habit. Ini kira-kira secara sederhana bagaimana Pastor supaya akhirnya kami ini atau kita semua yang join, Bapak Saudara yang join, karena kan join ini tidak hanya Jemaat Basilia Menteng, Pastor, ada dari Lombok juga, ada dari Singapura, mungkin akan join dari Malaysia atau mungkin dari kota-kota lain di Indonesia. Nah, supaya ini menjadi sebuah kegerakan yang seperti Pastor lakukan, yaitu menghidupi dari jiwa ini ya, atau semangat ini Pastor. Ini gimana Pastor ya? Ya, jadi saya mau sekali lagi menekankan ya, saya bilang tadi, hidup kita di dunia ini adalah untuk sekolah mengasihi dan sekolah melayani. Mengapa? Waktu kita masuk ke surga, surga itu hanya ada satu suasana, kasih, karena Allah itu kasih. Maka jangan kaget kalau di sana kita akan melayani Tuhan selama-lamanya, memuji, menyembah, melayani, worship. Esensi worship is to give. Worship is to give. Jadi ketika kita sudah belajar di dunia ini untuk melayani dan mengasihi, kita tidak akan kaget waktu masuk surga. Maka dengan apapun yang ada, tidak mesti harus menunggu kaya untuk menjadi orang baik. Tidak harus punya jabatan untuk menjadi orang baik. Kapan saja, di mana saja kita bisa berbuat baik, lakukan. Tidak mesti harus di bulan Natal saja. Maka saya menyarankan keluar dari rumah. Keluar dari rumah. Karena ada 3 hal, yaitu jadwal, dompet, dan emosi. Biarkan emosimu terganggu. Setelah emosimu terganggu dengan belas kasihan,
maka saudara akan digerakkan oleh itu. Maka tergeraklah hati Yesus karena melihat mereka seperti domba tidak bergembala. Emosinya terganggu. Emosi saya terganggu waktu ada seorang ibu dari Denpasar datang ke kantor dengan 3 anaknya dan mengatakan 2 hari kami belum makan. Waktu saya mendengar itu kami terganggu sekali. Saya bilang, aduh kok bisa, kemudian secara spontan staf saya ambilkan makan untuk 3 anaknya. Makannya seperti anak yang benar-benar kelaparan. Dari situlah saya dengan staf kumpul, apa yang bisa kita lakukan untuk Denpasar dan sekitarnya. Ada ribuan orang kena PHK. Setiap hari ada yang meng-SMS, Pak masih ada bantuan. Maka lahirlah warung gratis. Kami buka warung gratis bulan yang lalu. Anda boleh makan gratis. Dan itu yang datang adalah orang-orang yang memang membutuhkan. Nah, dari mana uangnya? Tuhan punya cara. Tuhan punya sumber daya untuk kita melakukan. Karena sekali lagi, cara Tuhan menolong orang selalu pakai kita semua yang punya belas kasihan. Maka keluar dari rumah, temui orang-orang susah, dan refleksikanlah dirimu, introspeksi. Tuhan, aku ini susah, tapi ternyata masih ada yang lebih susah. Maka waktu itu kita akan tergerak. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau tidak memberi uang, kasih senyuman. Kasih kata-kata dorongan. Kasih tepukan di punggung atau doa. Karena bagi mereka yang sedang desperate, sedang membutuhkan, apa yang Anda ulurkan bisa saja menjadi sebuah keajaiban bagi mereka. Amin. Jadi keluar dari rumah, lihat orang susah. Makanya saya ajak, ayo ke Sumba. Itu lihat pendeta-pendeta yang persembahannya pada hari Minggu maksimal 5.000. Maksimal. Udah dihitung berkali-kali perpuluhan dan persembahan 5.000. Namanya Pak Otniel. Saudara, saya masuk ke ruangan rumahnya, mohon maaf, kayak kandang ayam. Saya terharu sekali, emosi saya terganggu. Besok saya langsung beli 2 kasur untuk dia. Dan waktu dia menerima kasur tidak bisa ngomong, hanya bilang, terima kasih Bapak, terima kasih. Sampai habis videonya hanya bilang, terima kasih. Karena buat Pak Otniel, Gembala Sidang GB El Shaddai, yang selama hidup belum pernah tidur di atas kasur, kasur itu adalah mujizat. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang pada akhirnya sudah mengulurkan tangannya untuk bedah pastori, gerejanya dan rumahnya akan kita bangun. Saudara, jadi semua dimulai dengan belas kasihan yang pada akhirnya belas kasihan itu menjadi tes. Ketika kita bisa bergerak dengan belas kasihan, surga menggelontorkan belas kasihan. Amin. 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 Wow. Jadi luar biasa Pak. Artinya memang tadi saya sangat setuju dan menyukai satu prinsip sederhana yang saya tangkap gitu Pak, yaitu keluar dari rumah, keluar. Karena jangan-jangan tembok rumah kita yang kaya, AC di rumah kita, wifi yang lengkap di kantor di rumah kita menutupi kita untuk bisa ngelihat situasi kondisi. Tadi kan Pak cerita karena keluarlah, atau ya mungkin karena orang datang kemudian, tapi mengganggu akhirnya belas kasihan, atau jangan-jangan sudah terlalu banyak sering melihat jadi nggak terganggu belas kasihan. Itu bahaya juga ya Pastor ya. Ya bisa. Nah, itu benar. Kepekaan sosial kita bisa tumpul karena terlalu sering diekspos atau terlalu sering melihat hal-hal seperti itu melalui media, melalui medsos, Facebook dan sebagainya. Bukti atau survei membuktikan kepekaan sosial kita turun karena sudah terlalu sering melihat hal-hal seperti itu. Waspadalah. Amin. Karena saya ingat ada satu penyakit katanya Pastor, namanya EDD, Empathy Deficit Disorder. Jadi empathy deficit disorder. Jadi penyakit di mana orang kehilangan rasa simpati, bisa menempatkan diri pada orang lain. Dan tadi saya senang sekali Pastor mengingatkan kita tentang sekolah mengasihi dan sekolah melayani yang harus kami jemaat alami gitu ya dalam kehidupan kita. Tetapi kan kemudian ada kelompok yang lain Pastor mengingatkan gitu ya, atau mungkin ya pengajarannya lah begitu. Wah itu kalau kita menabur pengen dapat berkat. Tapi kan kenyataannya memang kalau kita ya tentu dengan ketulusan Pastor ya, itu ternyata Tuhan tetap bela gitu. Ini gimana Pastor supaya jemaat merasa tenang ketika memberkati, bukan dengan pemikiran tuh saya pasti akan dapat sekian M, dapat rumah baru, dapat pacar baru bagi yang belum punya pacar, maksudnya, tapi bagi yang punya istri ya nggak boleh gitu. Tadi saya mengatakan bahwa worship
esensi worship, esensi melayani adalah to give. Waspadai hati kita. Ketika kita datang ke kebaktian, memberi perpuluhan. Kenapa memberi? Supaya saya diberkati. Kenapa melayani? Supaya saya diberkati. Itu sudah salah motivasi. Salah motivasi. Dan mohon maaf, tidak sedikit orang yang mengajarkan, oh beri, maka kamu akan mendapatkan 100 kali lipat. Yang membuat orang salah pikir. Maka kita harus kembalikan motivasi kita. Do mission, not because of possession or position. Do mission because of compassion. Ketika kita murni karena belas kasihan, Tuhan kan tahu surga itu punya tim and proper test ya, fit and proper test. Tuhan Yesus punya. Ketika kita melakukan sesuatu dengan belas kasihan, surga tidak akan segan-segan mempercayakan yang lebih besar kepada kita. Amin. Jadi Tuhan tahulah kalau kita memberi motivasinya supaya dihargai orang, ya kan? Baru kasih Indomie 2 kardus di panti asuhan sudah masuk koran, ya kan? Gitu. Nggak usah begitulah, ya kan? Bahkan dibilang kalau memberi dengan tangan kanan, tangan kiri jangan sampai tahu maksudnya apa, supaya motivasi kita benar. Ya. Karena kalau toh manusia tidak memberikan pujian, Tuhan akan memberikan ganjaran. Itulah sebabnya mari kita melakukan itu dengan hati yang murni, yang sudah diperingatkan tadi, jangan karena mencari keuntungan, tetapi karena untuk berkorban, untuk memberi, mengekspresikan belas kasihan. Wah, Pastor ini kalau boleh nanya ya, Pastor kan memang sudah cukup lama dalam hal bermisi ini, tetapi seingat saya Pastor dulu kan seorang akademisi, yang dimulai dari akademisi, dan kemudian ada penggembalaan juga. Tetapi kan untuk urusan misi ini seingat saya Pastor tidak langsung ke sana. Bagaimana Pastor bisa menemukan panggilan ini, atau mungkin supaya kita jemaat tahu bahwa ternyata setiap orang mungkin akan berbeda, atau ada langkah-langkah yang ternyata harusnya seperti itu yang kita bisa lakukan. Kira-kira gimana ya Pastor ya? Kalau boleh dengar kesaksian Pastor nih. Ya, jadi kita harus jujur ya, masing-masing orang ada musim. Hidup ini ada musimnya. Musim sombong ada. Ya, baru dapat gelar, ya kan? Baru dapat gelar S2, pulang dari luar negeri, dapat jabatan, departemen misi, banganya bukan main. Setelah mengikuti perjalanan waktu, itu bukan panggilan kita. Ya kan? Itu hanya sarana, tetapi dengar baik-baik, dalam kehidupan ini, makna hidup itu tidak didapatkan dengan mengumpulkan gelar, mengumpulkan kekayaan, mengumpulkan jabatan, bukan. Di akhir kehidupan kita, suatu saat kita akan sampai di satu titik bahwa makna itu, arti hidup itu didapatkan dengan kita berbagi. Jadi saya mau pakai istilah ini. Hidup baru bisa dibilang hidup saat kita mau berbagi hidup dengan mereka yang setengah hidup. Ayo hafalkan. 1, 2, 3. Hidup adalah hidup. Baru dibilang hidup. Baru dibilang hidup ketika waktu kita mau berbagi hidup. Mau berbagi hidup dengan orang dengan mereka yang setengah hidup. Oke. Hidup adalah hidup. Ya. Jadi gini, kalau Tuhan kasih kita harta, kekayaan, jabatan, semua kan sifatnya sementara. Dengar baik-baik, kalau bukan kita yang meninggalkan harta itu duluan, harta yang meninggalkan kita duluan. Ada 2 kemungkinan. Itu menyedihkan. Ya, itulah sebabnya kita harus menyadari untuk apa kita diberkati oleh Tuhan. Untuk apa kita dipercayakan harta. Jangan sampai mengumpulkan, bahkan demi mengumpulkan saudara tega, mengorbankan iman dan keyakinan. Sudah tahu tidak boleh korupsi, masih korupsi, menyengsarakan orang. Urusannya dengan Tuhan. Jangan pernah mengambil hak orang miskin, itu ada ayatnya. Jadi kalau kita sudah diberkati Tuhan, kok tidak tahu untuk apa diberkati? Suatu saat nasibmu seperti orang kaya yang bodoh dalam Alkitab. Tahu bodoh dia? Kenapa dia bodoh? Hidupnya habis untuk mengumpulkan. Pada waktu sudah terkumpul baru bilang sama jiwanya, hai jiwaku, ada makanan tersedia untuk bertahun-tahun lamanya. Makanlah, minumlah. Baru mau nyendok bakso, dia belum sempat ngelek nih, mati, kasihan. Kemudian ada pertanyaan, lalu untuk siapa hartanya itu nanti? Nah, kalau dia sumbangkan ke Mercy Indonesia kan lebih bagus. Ya kan? Amin, haleluya, amin. Nomor rekening ada di layar nggak nanti ya nomor?
Dia pelit, saking pelitnya saudara-saudara, aduh kasihan. Dia bodoh. Salah satu kebodohannya yang tidak pernah dipikirkan adalah dia tidak pernah merenung bahwa kebodohannya akan dibicarakan Pak Paulus, Pak Andre, dan Pak Lukas. Kita ini sedang membicarakan kebodohannya dia. Dia tidak mikir bahwa kebodohannya dibicarakan orang bertahun-tahun. Jadi jangan bodoh. Caranya bagaimana? Berbagi. Amin, 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 amin. Wow. Jadi memang saya senang ya Pak Paulus mengingatkan ada musim Pak ya, musim kehidupan ini. Ya. Waduh ini semoga musim saya ketemu lagi nih. Salah ya. Musim apa Pak Andre? Musim tumbuh rambutnya Bapak Ibu ya. Ya. Pastor, saya tertarik ketika Pastor Ada sebuah statement, Pak. Ada sebuah statement oh yang iya saya iya. pernah baca bahwa kadang manusia itu tidak muncul motivasi untuk melakukan sesuatu sebelum dia melakukan dulu. Betul nggak sih Pak? Ya. Maksudnya kadang kita kan berbuat baik kepada siapa, kita udah tidak ada motivasi untuk itu, nggak ada dorongan buat itu, mungkin nggak ada compassion tadi bahasanya Pak Paulus tadi kan. Tapi ada yang mengatakan bahwa memang motivasi itu, bahkan compassion itu akan muncul ketika you do it dulu gitu, lakukan dulu aja gitu, sampai akhirnya motivasi itu semakin besar. Apakah betul begitu ya Pak? Ya. Pada akhirnya compassion itu perlu dilatih. Itu benar Pak. Ya. Jadi kalau awal-awal kita memberi dengan motivasi yang beda-beda, motivasi yang salah-salah, dimaklumilah. Saya juga pernah, kita semua pernah, ya kan? Tapi nanti ada satu titik di mana kita mendapatkan pencerahan. Oh, kemarin itu salah. Oh, kemarin itu tidak benar motivasi saya. Nanti seiring dengan kita mempraktekkan, melihat kenyataan yang ada, kita akan mengevaluasi. Oh, ini yang benar. Ya kan? Yesus memurnikan motivasi para murid juga. Kita juga harus siap untuk dimurnikan motivasi kita dalam hal pelayanan. Terutama yang selama kemarin ini salah motivasi. Saya mau jujur, 12 tahun pertama saya melayani Tuhan, tidak murni untuk kemuliaan Tuhan. Ada waktu-waktu saya mencuri kemuliaan Tuhan. Siapa saya, ya kan? Apalagi kalau ada orang sudah, wah Pak, saya diberkati. Siapa saya? Saudara-saudara, kita belajar. Tuhan menegur saya. Karena apa? Saya menggunakan pelayanan untuk mendongkrak harga diri. Salah total. Saya baru sadar ketika Tuhan menyadarkan saya di depan kayu salib. Saya ditegur oleh Tuhan. Salah, Paulus. Kamu berharga bukan karena jabatan, kekuasaan, beselit kependetaan, apa kata mereka, kekayaan, dan sebagainya. Kamu berharga karena aku sudah bayar harga di kayu salib. Itu membuat saya menangis 15 menit di dalam retreat. Saya salah. Dan saya mengalami musim itu. Jadi saya maklumi kalau masih ada Anda yang salah motivasi, tolong cepat diluruskan sebelum Anda menyesal. Karena pada akhirnya love, kasih, itu tidak menuntut balasan. Kebaikan baru bisa dibilang kebaikan kalau tidak menuntut balasan kebaikan. Iya. Iya, betul, Ya. betul. Amin. Ya. Amin. Ya. Banyak kali pandemi ini juga membuat orang dibatasi ya Pak. Artinya tadi bahasa keluar rumah itu aja udah dalam tanda kutip sudah takut gitu ya. Bagaimana dia akhirnya bertindak atau melakukan sesuatu buat orang-orang di sekitarnya yang membutuhkan. Sedangkan untuk keluar rumah aja, artinya untuk bersosialisasi saja sudah waspada, sudah hati-hati, sudah jaga jarak dan segala macam. Gimana nih maksudnya? Seperti ada dua hal yang menjadi dilema begitu Pak. Ya betul. Tetapi tidak berarti kita tidak melakukan kebaikan karena batasan-batasan. Saya yakin ada cara-cara yang bisa kita tempuh untuk melakukan kebaikan. Ini contoh saja. Ini banyak orang-orang yang kesulitan makan. Kita ada media sosial. Jadi saya tiap hari dapat SMS dari orang-orang, Pak masih ada sembako, Pak masih ada sembako. Kemudian tim kami mengatakan silakan saudara bisa datang mengambil sembako di tempat kami. Jadi ada orang-orang yang datang mengambil sembako, ada orang yang datang di warung gratis, mereka makan di situ dengan menerapkan
protokoler tetap, ya kan, masker dan sebagainya. Kita masih bisa menolong mereka. Justru menurut saya di situasi yang tidak baik, kebaikan kita sangat diperlukan. Karena saya Amin. percaya ini sesuatu yang luar biasa. Kebaikan Anda suatu saat akan melindungi Anda saat Anda sendiri mengalami situasi tidak baik. Ya. Amin, amin, amin. Tadi saya setuju Pak Pastor bilang bahwa memang selain ada tadi kan dibilang ada kegiatan terus kita lakukan ya memberkati, menolong, tapi juga minimal ada senyuman. Itu tuh menarik ya bahwa ternyata masih ada hal-hal yang kita bisa lakukan. Atau kalau sekarang mungkin ya lewat chat, telepon, nanya orang, mungkin kita bisa gitu Pastor ya. Apa menjadi teman, sahabat bagi mereka yang mungkin butuh teman bicara atau orang-orang yang sedang sendiri. Dan yang kedua tadi saya sangat diberkati waktu Pastor bilang bahwa ketika kita mau saja untuk melakukan belas kasihan itu, Tuhan sendiri juga akan support kita, Tuhan akan kirimkan, Tuhan akan bantu begitu. Dengan istilah tadi orang baik dibela Tuhan begitu. Saya jadi ingat ketika awal pandemi, istri saya pengen sih sebenarnya ini kesaksian mau buat cat kecil buat ojol begitu. Itu baru mikir tuh Pastor, cuman nggak tahu. Sebagai laki-laki saya berpikir itu duit kita cukup nggak ya, itu takutnya yang 5M buat Rolex sama itu nggak cukup duitnya kan. Ketangkep lagi gara-gara ngomong. Nah akhirnya kan sebagai laki-laki pria kan berhitung Pastor ya. Tapi kemudian ya terus waktu doa iya betul juga ya, kan mereka juga lebih membutuhkan gitu. Nah kemudian baru mikir mau buat, baru berencana memikirkan bendanya atau apa yang mau disumbangkan. Bener juga sih bahwa Tuhan kirimkan lewat orang lain dananya gitu. Ada cara Tuhan yang Tuhan kirimkan. Ya. Nah, jadi saya sangat sepakat bahwa memang orang baik diperlukan pada situasi yang kurang baik ini. Dan ini mengajar luar biasa buat kami nih Pastor. Untuk para hamba Tuhan, maksimalkan online ini, maksimalkan media sosial karena kita masih bisa memberkati banyak orang, minimal memberkati mereka dengan doa, memberkati mereka dengan pencerahan firman. Mereka sangat perlu. Saya hari ini dapat begitu banyak permohonan doa dari Mentawai, dari Kota Kinabalu, dari Papua. Kita tidak pernah melihat mereka, tetapi dengan memaksimalkan apa yang kita miliki online, kita bisa memberkati mereka. Kemudian mereka dijamah oleh Tuhan, disembuhkan dan mulai memberi. Saya terharu. Beberapa hari ini ada TKW dari Sabah, Kota Kinabalu, Malaysia, Hong Kong yang memberikan persembahan untuk bedah gereja. Untuk menolong bedah gereja. Saya tahu mereka tidak hidup dalam kelimpahan. Tapi karena hati yang memberi dan alat yang namanya online ini, kita masih bisa melakukan kebaikan meskipun ada batasan-batasan pandemi 19 ini. Jadi senyum, dan untuk senyum tidak perlu keringat, ya kan? Tidak perlu buka dompet, ya kan? Siapa tahu senyummu adalah satu-satunya senyum yang diterima oleh dia. Karena selama hidupnya belum pernah menerima senyum. Ya, betul. Senyum saudara bisa menjadi berkat bagi mereka yang perlu senyum. Iya, betul. Nah, Pastor tadi tentang makna hidup begitu ya. Saya mengingat kalau nggak salah Pastor di salah satu seminar John C. Maxwell pernah menceritakan tentang orang kaya di Australia yang akhirnya tetap pertanyaan yang simpel sekali, makna hidup. Sampai sebegitu ini ya, perlu ya ternyata ya orang menemukan jati diri dan makna hidupnya Pastor ya. Karena orang yang Pastor cerita salah satu dari 10 orang terkaya di Australia. Ya, bukan hanya satu keluarga. Saya pernah diundang Pak Scott Morrison yang sekarang Perdana Menteri Australia. Dia kumpulkan 18 pengusaha di Sydney. Saya diterbangkan dari Denpasar 6,5 jam untuk bicara hanya 15 menit. 15 menit. Tetapi mereka ini adalah orang-orang yang punya segalanya. Dan mereka mengundang saya hanya mendengar, Pak Paulus, saya dengar Anda punya pelayanan untuk anak yatim. Kami ingin mengambil bagian. Saya tanya, mengapa? Mengapa orang-orang kaya ini mau mengambil bagian? Karena ternyata mengumpulkan saja tidak cukup. Saya tadi mengatakan bahwa makna hidup itu didapatkan dengan berbagi, bukan dengan mengumpulkan. Maka salah satu dari mereka namanya Kevin Scribner, yang adalah orang kaya dan adalah wali kota sebetulnya di sebuah daerah, datang ke Bali. Saya ajak ke Atambua, lihat pengungsi, pulang nangis. Sejak saat itu, dia berdonasi, termasuk dia punya
3 Gloria Jean Coffee. Di setiap coffee-nya itu ada bikin kotak amal. Nah, ini contoh di ujung kehidupan orang. Setelah punya segalanya, mereka masih mempertanyakan, untuk apa hidup ini? Untuk apa, bagaimana caranya menemukan kehidupan yang berarti? Berbahagialah Anda yang sudah menemukan, yang belum menemukan saya kasih tahu. Gunakan apa yang Tuhan berikan, Tuhan percayakan untuk menolong mereka yang membutuhkan. Anda akan menemukan makna kehidupan. Wow. Tapi nggak harus tunggu kaya, Pastor ya? Oh, Nggak tidak. harus tunggu jadi Perdana Menteri dulu ya? Ya, tidak. Ya. Wow. Masih ingat kalau tidak salah di TVRI dulu ada Kadarus, siapa namanya itu, yang Oh iya. suka mengatakan, memang baik jadi orang penting, tapi jauh lebih penting jadi orang baik. Amin. Iya. Eman Kadarusman ya? Karena untuk jadi orang baik tidak mesti harus jadi orang penting. Ya. Oke. Amin. Paulus mungkin dalam closing saat ini, karena sudah cukup banyak kita dengar banyak hal dari Pak Paulus, dan saya rasa ini sangat menggugah kita yang mendengarkan. Pak Paulus bisa nggak sedikit share mengenai apa pelayanan Mercy Indonesia, dan bagaimana kalau seandainya mungkin yang mendengar ini akhirnya ingin bergabung atau ingin berdonasi atau ingin ikut terlibat di dalam pelayanan Mercy Indonesia yang Pak Paulus sudah lakukan sekian tahun sampai hari ini, mungkin nanti seterusnya, ya bisa di-sharekan juga dalam kesempatan ini, sekalian kita akan closing juga. Silakan Pak Paulus. Terima kasih. Ya, jadi Tuhan percayakan Mercy Indonesia yang sudah 20 tahun ini dengan pelayanan-pelayanan sosial. Salah satunya ada 12 panti, ada 12 PAUD, yang semua di daerah-daerah yang sangat-sangat miskin. Ya, jadi saudara, ada banyak PAUD kita yang ada di NTT. Pelayanan yang kedua dari pelayanan Mercy adalah kita ada bedah gereja. Jadi gereja-gereja yang dari bebak, dari bambu, dari ilalang yang masih banyak di Indonesia Timur, Indonesia Tengah juga masih ada. Oh saudara, saya sangat terbeban untuk mereka. Ini hamba-hamba Tuhan di daerah-daerah di pedesaan yang tadi saya katakan, persembahan dan perpuluhan pada hari Minggu maksimal 5.000, maksimal 20.000. Bagaimana bisa mengembangkan atau membangun gereja? Sulit sekali. Saya merasa seperti hati saya terganggu melihat kenyataan seperti itu. Maka kami mulai mengadakan bedah gereja, membangun dengan 100 jutaan, 200 jutaan, tergantung situasinya seperti apa. Dan puji Tuhan sudah ada 40 gereja yang dibangun. Dan saya yakin itu akan terus bertambah karena banyak orang yang mulai tergerak. Pelayanan yang berikutnya adalah membangun sebuah desa lepra di Pokuatu, Sumba Tengah. Ada 12 orang yang lepra di kampung itu sehingga kampung itu terisolir. Kami ingin membangun PAUD yang nanti akan kami resmikan minggu depan, dan juga membangun gereja, memberi makan anak-anak yang kurang gizi atau mengalami kasus stunting, kerdil, mereka tidak bertumbuh. Banyak sekali. Pak Bupati sendiri yang bilang inilah persoalan nomor 1 di Sumba, stunting. Kemudian kami juga membantu hamba-hamba Tuhan, perintisan, memberikan santunan kepada anak-anak yatim, dan pelayanan radio. Kami ada 54 stasiun radio di seluruh Indonesia. Pelayanan yang sangat efektif. Jadi kalau Bapak Ibu mau menabur, mau berbagi, bahkan mau datang ikut mission trip, ayo saya ajak, sama-sama kita lihat pelayanan, bagikan talenta dan apa yang saudara miliki. Kita berbagi, saudara pulang akan menemukan sukacita dan makna kehidupan yang tidak bisa dibayar oleh uang. Amin. Tuhan memberkati. Bolehkah saya berdoa buat semuanya nih yang sedang menonton ini? Ya, silakan Pak Mari Paulus. Kita berdoa. Kita akan berdoa. Bapak Ibu, mari kita akan berdoa supaya belas kasihan itu ada di dalam hati kita. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan ini. Kami berdoa untuk semua sahabat-sahabat kami yang sedang menyaksikan, umatmu, jemaatmu yang sedang menonton video ini, yang sedang ditegur, dikoreksi, diingatkan, ditemplak oleh kebenaran. Ajari kami untuk hidup dalam belas kasihan ilahi, mempraktekkan, melakukan, sehingga kami boleh menjadi perpanjangan tangan surgawi. Tuhan, ajari kami untuk peka dengan saudara-saudara kami yang sedang membutuhkan pertolongan. Dan dengan apapun yang kami bisa lakukan, kami tidak akan pernah menahan kebaikan untuk mereka yang membutuhkan. Berkati kami semua.
belas kasihan ilahi Engkau berikan, Engkau kembalikan di dalam hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Amin, Tuhan amin. Terima memberkati. kasih banyak Pak Paulus Wiratno buat kesempatan bisa sharing pada hari ini, dan Tuhan memberkati Amin. Pak Paulus dengan segala pelayanannya, dan biar kita juga yang mendengarkan boleh diberkati Tuhan lewat sharing yang sudah disampaikan, dan bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tapi firman Tuhan bilang menjadi pelaku yang baik. Jadi dari kita belajar untuk melakukan perbuatan baik lewat atau dimotivasi oleh compassion atau belas kasihan. Itu yang menjadi Amin. poin untuk kita memaknai Natal di tahun ini dengan lebih baik, bukan hanya sekedar euforia, ya, sekedar Ya. perayaan-perayaan, tetapi kita juga bisa melakukan hal yang jauh lebih bermakna, ya, ketika kita melakukan apa yang sudah diteladankan oleh Allah kita di dalam Kristus Yesus 2000 tahun yang lalu, dengan datang bermisi melakukan kebaikan untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita, dan baiklah kita juga melakukan hal yang sama, meneladani apa yang Yesus lakukan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara, Amin. tetap sehat, Tuhan salam berkati. sejahtera buat kita semua, shalom. Shalom.